Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa itu? Meriah sepertinya. Gue kan kita udah janjian hari ini, ketemu mau ngobrol. Terus lo tau yang gue lakukan? Apa? Gue kan tahu tuh mulut lo agak-agak kejam, cenderung sadis ya, gitu ya. Jadi gue mengimbangi dengan nih, tuh lihat. Tuh di zoom. Ini bakso rawit isinya cabai semua. Saya akan mencoba untuk melawan kepedasan suaramu dengan makan ini dulu. Bisa? Harusnya bisa. Karena sebenarnya sejujurnya mulut saya juga udah agak pedes gitu ya. Terus sebenarnya menambah kapasitas pedesnya. Soalnya yang gue hadapin kan orang gila. Berarti kita pedes-pedesan hari ini ya? Ya oke. Yaudah lo sambil gue makan lo opening dulu deh. Hai Hobers, ketemu lagi bareng kita berdua. Saya Mr. Hobah dan kali ini saya sedang berkunjung ke studionya Cikgu Adibal. Hari ini tuh janjian, lagi pengen ngobrol karena seperti biasa kan. Kalau ada gue berarti kan kita harus membahas topik-topik yang sedang hangat dan hot diperbincangkan di dunia maya. Apa tuh? Sekarang kita obrolin di dunia nyata. Ntar. Minum juga kalau gitu. Ini kenapa dibuang sih mereknya? Kan nggak apa-apa. Ini kan memang mereknya terkenal. Ketahuan kok nih Aqua. Ngeliat. Kalau produknya bagus, gue sih oke, ya. Kalau yang menuju bagus, baru endorse. More moments later. Ini kan kali ini kan pas dulu ngerjain gue kan? Belum tentu. Waduh. Udah native dulu nih kata netizen, negative thinking. Emang lu ngerjain siapa? Hah? Nggak ada orang? Enggak. Karena kan emang lagi rame aja ini di sosial Apa media. kita undang lagi tuh Hendro Saki? Nanti lagi ya Om. Lu tau kan gue dibully gara-gara wawancarain dia. Kalau Anda melihat kemarin tayangan aslinya, itu lebih seru lagi. Tapi berhubung kalian pada menuduh saya yang bukan-bukan, katanya aku kurang ajar, nggak sopan, apa. Ya karena mungkin selama ini tuh mereka ngelihat di TV sosoknya seperti apa gitu. Soalnya Mas Hendro yang bilang, adik kamu jadi antagonis ya, saya protagonis, kita main sinetron kemana sebenarnya ngobrol. Tapi emang, aku sih orang taunya memang julid. Oh, julid. Jujur. Jujur Itu sulit. Buat gue jujur is nggak sulit. Ah. Jujur itu adalah sebuah keharusan seharusnya. Karena jujur itu meminimas kita dari masalah. Walaupun kadang-kadang jujur juga sering kali bikin masalah. No, I mean, sebuah kebohongan akan membawa kepada kebohongan yang lain. Benar. Sekali kita bohong, nanti kita akan berbohong-bohong lagi. Gitu loh. Ya. Nanti suka aneh. Ketemu yang jujur komplain. Ketemu yang bohong komplain. Mau lu apa? Yeah, boy. Bi! Balikin ini ya. Oke. Ya. Ini juga enak banget. Iya. Pasti mahal. Kamu kalau ketemu aku kan harus dapat ilmu-ilmu juga ya. Jadi mesti mendapat masukan-masukan juga. Nah, Biar jadi penyanyi gitu ya? ya. Ini harus kamu konsumsi. Ini bagus sekali untuk melancarkan tenggorokan kamu agar bernyanyinya. Cobain. Ini tuh habis ini dimakan bukan cengkok yang bagus. Nggak bisa ngomong. Kamu doan salak? Salak nggak suka. Kenapa nggak doan? Salah satu buah yang bikin trauma. Kenapa? Pernah makan salak terus dalamnya tuh dapat yang keriput gitu, kusut gitu. Bijinya. Maksudnya mungkin waktu itu bijinya banyak kena panas sehingga dia agak kusut gitu. Kisut. Ya, gimana Pe? Iya, kan tadi saya bilang, saya kesini itu kalau ada Mr. Hobah, kan pasti harus ada topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya. Gitu. Apa tuh, Be? Emang apa yang lagi hangat? Lagi ada yang viral soalnya. Apa tuh? Berhubungan dengan Cikgu Adibal. Terusan kemarin, waktu konten kemarin lu bilang nggak viral-viral guanya. Hah? Ternyata ketemu. Apa itu? Hah? Oh, jadi viral mesti dicari ya? Mesti dicari. Orang mah viral itu bukan dicari. Terus? Ganggu gitu ya. Wah, itu lagi. Ini malah berusaha nyari yang viral, yang nggak aja lu. Kalah banyak hal yang viral, banyak hal yang viral gitu. Tapi nggak semuanya layak untuk diperbincangkan. Kalau gitu? yang ini layak banget buat diperbincangkan. Apa itu? Kayak jiwa kejulitan saya tuh meronta-ronta gitu. Tapi lu sadar... Lu nemu di mana itu?
Jalan datar. Mas, saya ini angkatan 80-an. Angkatan 80-an itu udah pasti pernah mencari yang fisik kayak begini. Kan gue lahir tahun 90-an. Kan kalau umur gue 25, berarti lahirnya berapa itu? Ya benar. Anak sekarang tuh, anak-anak milenial. Oh iya, masih 80-an. Anak milenial itu sekarang nggak pernah ngerasain gimana nikmatnya mencari kaset kayak begini. Iya. Pada zamannya itu harus rebutan yang kayak begini nih. Gue dulu kalau ini, kalau ulang tahun temen gitu, atau misalnya mau deketin seseorang gitu, ngasihnya kaset loh. Pernah nggak? Pernah. Aku malah di-record dulu. Apa? Jadi dulu nembaknya bukan pakai surat, bukan pakai telepon. Jadi pakai Walkman gitu, terus di-record suaranya. Habis itu udah ngomongin kasih lagu, habis itu kasih lagu gitu. Pasti lagunya cincin kepalsuan. Atau pelaminan kelabu. Jalan datar tuh lagi rame gitu. Nah, tapi kategorinya viral nggak? Viral lah. Viral. Karena kan banyak yang cover. Habis itu ada di alibahasakan ke bahasa daerah. Oh iya, baru tahu tuh. Gitu. Ada lagu Bugis. Tapi emang sih belakangan ini banyak banget yang mention aku tentang lagu Jalan Datar. Terus kemudian banyak juga teman-teman penyanyi, teman-teman produser yang kontak aku terkait dengan lagu Jalan Datar ini. Oh, ternyata lagi rame banget ya? Lagi rame gitu. Nah, supaya lebih lengkap, kayaknya saya apa itu? Ini dulu. Apa hubungannya, Ve? Oh iya, salah. Enggak, itu apa hubungannya? Iya, ini di covernya wah. gitu. Jadi kayak kita harus membawa ambience-nya kembali Coba lihat. gitu. Sayang rambutnya udah nggak gondrong. Tadi itu saya mau nyari wig, udah kontak Mbak Inul. Mbak Inulnya nggak ada. Wig warna hitam, adanya yang kalau gue pakai warna pink atau juga lucu juga kali ya. Ya Tuhan, ini. Nanti kita akan ulik-ulik. Tapi gue kurus banget loh zaman itu loh. Pengen balik ke itu nggak? Ke berat badan ideal itu? Ini kayaknya zaman itu foto gue paling ganteng tuh ini deh kayaknya. Oke, nanti kita bahas itu lebih dalam. Sekarang dipakai Tuhan, dulu. aduh, gerah loh jam segini kayaknya. Biar balik ambience-nya biar lebih berasa. Ini kamu menyiksa banget ini ya. Ya udah kita coba ya. Tapi ini jaketnya nggak gini dulu. Nggak ketemu soalnya kalau yang pas kayak begini. Ketemu juga nggak cukup ya. Harusnya itu memorabilia yang kayak begini tuh disimpan gitu. Oh gitu ya. Kan butuh ada gitu walaupun lagi itu sebenarnya mau disimpan. Cuman pas mau bayar kos-kosan nggak ada, gue jual. Yang sekarang pipi semua tuh masih tirus banget gue. Iya benar-benar. Tapi ada yang kurang sih sebetulnya di sini tuh. Kenapa? Wig. Iya, harusnya ada wignya. Nggak apa-apa. Gitu. Ini aku mau nanya nih sebenarnya. Ini kan dulu. Ini harus gini ya, Fe ya? Harus gitu. Loh. Tapi kalau yang ini dibuka sih. Mr. Hobah ini itu dibuka dulu. Dibuka sedada gitu. Oke. Harusnya tadi kalau lo bilang gue pakai putih, tapi ini ada putihnya sih, dikit. Oh iya. Oke. Benar-benar. Kan kalau dikasih tahu nggak surprise namanya. Iya. Terus Oke. udah gitu, ini tuh bagus loh gitu maksudnya. Desainnya oke. Itu mahal loh. Hah? Mahal itu bikinnya. 200.000. Jangan salah. Ini cover. Dulu gue berusaha merayu untuk label gue. Ini labelnya, ini produksinya dulu 601 Studio Lab. Itu grupnya Musika Studio. Ini kalau dia punya dua label waktu itu. Dangdutnya tuh Maheswara. Kalau popnya itu Studio 601 Studio. Jadi memang percaya sih gitu maksudnya kalau ini mahal secara musika gitu. Enggak, bukan. No, maksud gini. Di antara cover-cover yang kayaknya diproduksi oleh Maheswara atau 601 Studio kayaknya yang paling mahal deh. Zaman itu ini 2002. Harga cover sana tuh paling top itu 1.500.000 sampai 1 juta. Lo tau nih berapa bikinnya? Ya. 1,5 juta. Jauh. 5 juta. 5 juta. Sanggup bayar. Kan zaman itu masih susah. Kan bukan gue yang bayar. Lu jangan mempertegas gitu dong ya. Ya kan jadi semua penyanyi itu berawal dari langkah yang paling awal. Tapi ini adalah iya. Dan rata-rata kan emang maksudnya nggak semua orang yang ada di dunia entertainment itu beruntung seperti Rafathar yang sebelum lahir udah sultan gitu. Oh gitu. Nggak, ini kan dulu sebenarnya gue ngerayu produser gue bagaimana caranya mendapatkan cover yang bagus itu. Kan gue sering dulu
masih belum denger dangdut ya waktu itu ya. Dulu Berarti ini tuh ini- genrenya bukan dangdut. bukan. Apa Ini sebenarnya lagunya banyak banget genre ya. Jadi ada pop, reggae, rock, ada R&B. Cuma memang lagu yang muncul itu adalah pop Melayu. Pop Melayu. Ya, karena zaman itu lagi kencang banget lagu-lagu pop Melayu ya, Berarti gitu. tahun 2000-an gitu 2002 ya, tahun 2000-an lah, 2002. 2002. Iya. 2002 sekarang 2020 18 tahun. Jangan sedih. Lo tau nggak alasan gue? Lo tau nggak cara gue ngerayu bos gue? Bagaimana caranya gue dapetin cover yang mahal ini? Gue menjatuhkan diri gue. Tau nggak lo bilang apa? Bilang apa? Pak, kalau penyanyi itu kalau udah cantik, udah ganteng, itu memang nggak apa-apa ya. Pakai foto handphone aja, handphone belum ada zaman itu ya. Pokoknya pakai fotokopian aja oke. Ya. Lihat. Ya, kalau saya kan wajahnya biasa-biasa aja. Jadi justru estetikanya harus ditinggikan covernya gitu loh. Sampai aku request ini kan tintanya tinta emas ya. Zaman itu mahal banget tinta emas itu. Jadi ini benar-benar dibikinin oleh satu perusahaan waktu itu Adlibs namanya ya gitu. Jadi ini salah satu cover yang spesial sih. Masih inget nggak fotografernya siapa? Perusahaannya gue inget. Maksudnya perusahaan yang membuat ini gue inget gitu. Maksudnya itu TB Ruby almarhum. Itu dulu bosnya Aksail mungkin lah ya. Oh, tahu. Nah itu dulu dia punya perusahaan advertising. Ini sebenarnya rilisnya berbarengan, kayaknya agak barengan dengan Aksai. Cuman bedanya dia rilis dangdut, gue rilisnya pop waktu itu. Puas. Ingat nggak itu studio di mana? Itulah. Ya maksudnya kan rata-rata kan kalau kayak misalnya buat cover album apa segala macam pasti kan well prepare di studio mana maksudnya gitu. Nah, kali aja ada yang pengen reproduksi gitu maksudnya. Itu tau nggak lo fotonya bikin di mana? Studio. Enggak. Itu bikinnya di Ragunan. Ngapain mesti di Ragunan? Nah, setelah gue pikir-pikir juga gue bingung. Itu maksudnya fotografer ngajak gue foto ke Ragunan tuh apa ya? Gitu. Mungkin karena Udahlah di Ragunan, di cropping, ya kan? Terus croppingnya di crop. Kan nggak kelihatan Ragunannya gitu maksudnya. Ada apa ya? Ada maksud lain nggak gitu foto di Ragunan gitu? maksud lo apa? Gue tahu otak lo nih, otak lo. Coba terjemahkan. Enggak, maksudnya kan kalau di Ragunan tuh kan orang datang buat rekreasi sama keluarga, ya kan. Datang ke sana buat foto-foto untuk cover album, udah gitu di cropping pula gitu. Oh ya mungkin kalau di mungkin di sana ada referensi mungkin gitu. referensi monyet maksud lo. Tapi ya juga ya. Orang kalau ke foto studio kan lihat referensinya ada model-model apa. Kalau sana kan Ragunan kan adanya monyet, gorila gitu ya. Tapi satu lagi lo kebayang nggak sih gue siang-siang, gue pakai jaket kulit, pakai celana kulit, pakai sepatu boot. Kalau gue lagi main ke kebun binatang sekarang gitu, terus ngeliat orang begitu gue akan mikir, itu orang waras gak ya? Berarti tahun itu juga ada orang yang mikir, itu kenapa? Tapi lagi itu gue sih Merasa keren ya? tepatnya nggak ngerti. Maksudnya kan belum melek fashion, belum ada stylish mungkin, ya kan? gue waktu itu tuh baru anak-anak SMA mau kuliah semester 1 kalau nggak salah ini ya. Semester 1-an gitu. Jadi umur berapa? 22 kayaknya. Umur 22. 22 tahun. Jadi kenapa gue inget? Soalnya gue lulus SMP itu kan gue dari Bali ke Jakarta. Gue merantau itu sekitar 5 tahun gue warawiri studi segala macam. Setelah 5 tahun Berarti ini album perdana? Perdana banget. Sekarang ku ngerti kenapa sebetulnya ini berbekas banget. Mhm. Karena seorang Adibal Syahrul aja, jangan sedih, lagunya baru meledak setelah 18 tahun. Iya, kayaknya gini, ya jadi buat maksudnya gini, buat kalian-kalian yang baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berkarya belum ada yang meledak, sabar ya. Ini lagu setelah 18 tahun loh berarti ya. 18 tahun? 18 tahun ya, 2002 ke 2002, iya, 18 tahun, akhirnya viral. Lumayan kan? Iya. Menunggu selama itu tuh untuk bisa naik lagu ini Iya. gitu. Sebenarnya itu sih yang gue lakukan sekarang sih, tetap berkarya mikirin bagaimana bikin sebagus mungkin. Tapi hasilnya kadang-kadang apa yang kita prediksi tidak selalu sama dengan yang terjadi gitu. Bisa aja Pasangan di kelas yang kemarin diprediksi nggak bakal viral. Kalau itu ya. Kalau itu ya. Nah, kalau itu iya.
Tapi gue ini sih kalau lagu viral gitu, lagu trending, gue sih biasa sering ya. Yang gue heran kenapa gue yang nyanyi bisa trending juga ya gitu. Itu amazing sih. Iya. Karena kayaknya kalau dulu zaman gaul iya ada Tak Bosan yang rame banget gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada lagu gue yang bener-bener naik tuh kayaknya baru ini deh. Dan ini 18 tahun yang lalu loh gitu. 18 tahun yang lalu. Luar biasa juga sih gitu. Terus ya itu tadi gitu. Kenapa setelah merilis album pertama pop Melayu dengan rock gitu, terus akhirnya pindah ke dangdut gitu karena kalah saing sama Ari Lasso. Gue boleh buka ini nggak? Boleh. Gue soalnya bukan apa-apa selain panas. Gerah. Enggak, gue inget Ragunan. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya zaman itu kan selain gue nyanyi, mencoba merintis karir di bidang nyanyi, memang gue bisnisnya kulit, gitu. Jadi sebenarnya jaket yang gue pakai, celana yang gue pakai, sepatu yang gue pakai itu produksi dari toko gue, gitu. Sekalian endorse sih, cuman salah tempat. Down to earth ya. Padahal sebenarnya emang udah sultan dari lama, pura-pura aja susah. Tapi bener, tapi gini. Di industri musik itu, mungkin kalau kita punya uang di daerah, misalnya punya sekian puluh atau sekian ratus juta tuh banyak banget. Tapi begitu lo ke industri, itu dikit banget gitu. Berarti sekarang kaya banget dong ya. Artisnya Inul, Eri Susan, Benigno, Nasar, Soimah gitu. Kalau 100-200 juta itu sedikit, lu bayangin aja 5 diva ini gitu. Kaya banget dong sekarang ya. Iya, memang kaya artisnya. Ya alhamdulillah lah, maksudnya alhamdulillah dikasih rezeki cukup sehingga saya juga bisa bantu adik-adik gitu ya. Jadi dapatnya dari yang kaya-kaya gitu ya, nanti disalurkan ke yang miskin-miskin. Ini ya, berbagi itu indah. Iya sih, karena gini, mungkin gue kenyang kali ya di industri ini mengalami suka dukanya, pahitnya atau apa, sehingga dalam posisi apapun sebenarnya mau lagunya lagi meledak, mau bagaimana, kayaknya rasanya sih biasa, mungkin terlalu lama di industri. Rasanya sih biasa aja, bukan nggak bersyukur, biasa aja gitu. Maksudnya buat aku sebenarnya uang banyak atau sedikit itu nilainya buat kita tergantung bagaimana cara kita mensyukurinya. Gitu, kalau lu punya 100.000, lu bersyukur, lu happy, itu akan banyak. Lu punya 100 juta, terus lu merasa kurang, tetap sedikit. Gitu. Berarti mungkin salah satu alasan kemarin waktu dia ditolak sama Hendro Saki untuk aransemen lagu Jalan Datar itu membekas banget ya, dan nggak pengen ngulang ke junior-junior. Sebenarnya kan gue bilang, zaman-zaman itu duit gue justru lagi lumayan bagus gitu. Karena apa? Karena aku kerja, aku punya usaha lah gitu. Ya, punya usaha. Cuman aku ini aja, cuman memang waktu itu mungkin tampilan gue yang kurang mahal ya gitu. Tampilannya kayak gitulah ya gitu. Maksudnya kalau kantongnya sih lumayan waktu itu. Justru agak pede waktu itu. Cuma memang setelah beberapa tahun kemudian miskin lagi gitu. Habis duitnya buat miskin lagi karena lagunya nggak meledak ternyata. Iya, lagi itu sebenarnya kalau secara ini secara penjualan lagi itu bagus gitu. Maksudnya soalnya kan kalau zaman itu bukan views yang dinilai tapi penjualan. CD, cuma gini, kalau di industri itu dulu gini, kalau untuk jenis-jenis lagu yang memang sering penyanyinya diundang, itu ya dua sebenarnya. Pokoknya gini, dangdut lagunya naik jalan diundang ke acara-acara gitu. Terus lagu-lagu pop, rock jelas acaranya seperti apa. Kalau pop Melayu sebenarnya itu ramai, tapi kerjaannya cenderung hampir nggak ada. Gitu loh. Mungkin orang pikir sebagian kayak musik-musik Malaysia kan gitu. Maksudnya mungkin sebagian juga waktu itu mikir gue orang Malaysia. Dengan karena tampilannya dibikin seperti itu. Dan musiknya, aransemennya gitu. Ada nuansa Malaysia. Jadi genre musik itu ternyata memang hampir nggak ada jobnya. Tapi hiburan gue waktu itu adalah banyak banget memang surat-surat masuk dari penggemar gitu ya. Zaman itu belum ada Instagram ya gitu. Jadi semua orang surat menyurat. Itu gue merasakan itu happy banget. Maksudnya wah tiap hari balesin surat gitu ya. Jadi bukannya dapat penghasilan malah pengeluaran buat bayarin buat beli perangko. Buat pos. Tapi mungkin karena mengalami fase-fase itu, sekarang menurut aku sih jadi artis tuh enak banget, gampang. Ya, sosial media. Sosial media gampang. Gampang, interaksi ke fans juga gampang banget. Gampang jadi artisnya tapi susah eksisnya. Saingannya juga terlalu banyak gitu-gitu, dan kadang-kadang juga banyak banget yang sekarang pesohor di Indonesia yang lebih mengutamakan sensasi dan gosip muncrat serta settingan. Terlalu bersemangat. Ini itu lagu pertama yang dituliskah si Jalan Datar itu? Enggak, ini adalah lagu pertama yang aku rekam. Sebenarnya
Sebenarnya ada tiga lagu pop Melayu di sini. Itu ada Jalan Datar. Waktu itu lagu yang dibikin video klip tuh Berlayar di Awan. Berlayar di awan. Ku berlayar di awan gitu. Jadi itu yang dipilih oleh produser untuk dibikin video klip pertama. Tapi karena gue feeling banget sama lagu Jalan Datar, gue minta lagu Jalan Datar, request boleh nggak lagu Jalan Datar ditaruh di track 1. Gitu, akhirnya diizinkan. Kemudian mau dibikin video klip juga waktu itu, ada juga track 6 tuh Ranting Rapuh. Itu lagu juga bagus banget. Sebenarnya zaman itu tuh posisi track itu menentukan banget lagu itu ya. Iya, jadi sebenarnya gini, orang yang dijadikan video klip aja lagunya track 2, bagaimana track 1 gitu loh maksudnya. Jadi ada semacam kayak lo kalau memang mau trik ngasih marketing ya. No, maksudnya kalau memang mau ngasih lagu mungkin trik marketing betul. Kalau misalnya mau ngasih lagu tuh nomor 1 itu memang harus lagu yang best. Baru yang 2-nya yang cute. Yang 3-nya kamu best, kamu cute. Gitu. Oke. Ya, jadi ini bukan ciptaan aku ya. Maksudnya untuk semua teman-teman, aku tegaskan bukan. lagi. Karena banyak banget tuh kan. Iya. Maksudnya kalau saya ngelihat yang nge-cover di sosial media, di YouTube, di Instagram gitu. Wah, ini lagu Kak Adi ciptaannya itu gimana gitu. Kalau lagu Kak Adi itu kan liriknya selalu dalam apa segala macam gitu. Jadi ini kan lagunya di 2002 ya, bulan 6 2002. Jadi saya belum mulai nulis lagu. Waktu itu masih fokus mengejar karir sebagai penyanyi. Zaman itu mungkin gini, orang kalau mau jadi penyanyi pertama kali ketemu dia harus ganteng banget, misalnya, keren gitu, ya. Atau jelek banget. Atau belum itu, belum. Atau dia wow banget. Wow itu ukurannya apa? Suaranya bagus banget apa gitu. Oke, kalau itu oke. Ya. Mengakui saya itu suaranya. No, maksudnya permasalahannya kadang-kadang orang begitu ketemu gue belum dengar suara gue sudah nolak gue. Permasalahannya itu. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk misalnya mereka tahu bahwa saya punya kualitas. Aku bisa nyanyi dengan bagus, punya musikalitas yang lumayan bagus. Jadi setiap kali ketemu udah nunggu gitu ya, 5 jam gitu ya. Besok ya, mending deket ya. Jauh di Hayamuruk gitu ya. Dari biang macet kan? Biang macet. Maksudnya perjalanan tuh bisa 3, 4, 5 jam. Jadi datang nunggu gitu ya. Zaman itu tinggal di mana? Jatiwaringin, Jakarta Timur. Bekasi ya? Ya. Deket-deket Bekasi gitu kan? Ya. Sampai udah bawa mobil sendiri atau masih ngeteng? Naik bis. Adi Balsahrul, Sultan Cinangka. Enggak, kan zaman-zaman itu memang kan gue bilang di awal-awal gue masuk ke industri itu lumayan punya uang karena waktu masih kerja gitu ya, masih apa gitu. Terus begitu gue mulai rekaman ini lagi miskin-miskinnya. Lagi susah-susahnya gitu. Kerja waktu itu kan zaman itu. Gue tinggal kerjanya karena gue kuliah kan. Kuliah, kerja, punya bisnis kredit, apa namanya? tukang kredit. Kulit apa segala macam gitu, termasuk kayak yang kerja di pom bensin. Di pom bensin bukan jadi penjaga pom bensin. Gue jadi manajer. Ya, kan bisa klarifikasi, gak usah ngegas. Ya nggak ada yang salah juga dengan kerja di pom bensin. Iya bener gitu. Iya. Nggak ada yang kerja di pom bensin, nggak ada yang bisa isi bensin gitu. Iya. Bener kan pernah kerja di pom bensin? Iya, kebetulan pom bensin itu punya Pak D. Orang kaya. Luar biasa. Pak D gue, bukan gue nya gitu loh. Ya paling nggak kan kecipratan gitu. Kan juga nggak mungkin kan jadi yang isiin bensin kan. Yeah. Paling nggak kan di situ kasir atau jangan-jangan malah tukang pencuci mobil. Ya waktu itu kan SMA aku mulai sering ikut festival-festival. Mulai festival apa aja gue ikutin gitu. Termasuk dangdut? Dangdut belum. Waktu itu suka ngeband apa ya gitu. Jadi masih bisa tuh kerja terus sekolah gitu. Kerja sekolah. Nah begitu udah mulai serius mau menekuni ini, otomatis harus milih gitu loh. Kan nggak mungkin kuliahnya ditinggalin. Tuh akhirnya gue izin untuk tidak bekerja. Ya alhamdulillah waktu itu lo tau kerjaan gue apa? Gue tuh dulu punya banyak kenalan teman-teman tukang elektronik. Gue suka ngereditin barang-barang elektronik. Apa aja gitu loh, maksudnya apa aja. Karena kan kalau usaha kulitnya kan gue di Bali. Jadi sebenarnya bukan usaha gue sendiri juga, itu punya kakak gitu loh. Jadi gue bantu-bantuin apa gitu. Jadi selama di Jakarta aku juga kan nggak bisa diem ya. Jadi ya pokoknya suka kreditin barang, orangnya rajin. Makanya kenapa anak-anak ATM gue arahin kalian tidak boleh malas. Karena kalian tidak tahu kapan momen kalian untuk bisa berhasil di industri ini. Selama belum berhasil, itu ya harus punya peluru-peluru lain. Karena aku dari 2002 kan, terus lu denger gue tahun 2000 berapa itu? 2004, 2005 mungkin, sekitar segitu kan? Iya, Gaul itu 2003. Tak bosan. Iya.
Jadi kan yang ini secara lagu waktu itu laku 100.000 atau 150.000 kopi waktu itu. Wah. Cuma buat produsernya waktu itu segitu gagal. Hah? Nggak terlalu berhasil segitu karena penjualan kayak Ceylon Seven atau padi mereka 3 juta, 5 juta. Jadi ya 100.000 tuh tidak rugi, lumayan. Dan ini justru kemarin katanya banyak laku tuh justru di Brunei, Singapura, Malaysia. Karena dianggap itu musik sana. Ini mungkin musik sana. Aku dianggapnya orang sana. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, sekali lagi saya klarifikasi bahwa lagu Jalan Datar ini dirilis di tahun 2002. Ini adalah ciptaan dari Muklas AP, Muklas Adiputra. Muklas Adiputra itu penyanyi dulu. Dia nulis 2 lagu di album ini, ada Berlayar di Awan dan Jalan Datar. Dia berkolaborasi juga dengan abang angkat gue juga, namanya Mas Suto Pranto. Mas Suto Pranto itu yang nulis lagu gue juga, Bahasa di Mataku, Semakin Sayang Semakin Kejam, Goyah. Jadi memang 2 nama ini adalah orang-orang yang memang hebat besar sih, di hebat gitu. Jadi gue sih pengagum mereka juga. Jadi untuk semua yang memang mau cover, mau reproduksi lagu Jalan Datar, itu izinnya bukan ke Adibal ya, izinnya ke publishingnya Mas Suto Pranto dan Muklas AP. Karena saya di sini hanya sebagai penyanyinya, gitu ya. Takutnya nanti mereka salah menerjemahkan, gitu ya. Jadi sekaligus saya klarifikasi bahwa lagu ini saya memang sebagai penyanyi pertamanya, yang memang memunculkan lagu ini ke industri, gitu. Tapi ciptaan Mas Muklas Adiputra dan Suto Pranto. Oke, klarifikasinya selesai. Klarifikasi ya. Selesai ya. Oke. Sekarang kita ngebahas yang ini. Apalagi Suf ya?